Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalah Valentina Yoga Ananda dengan NIM 210020079. Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi komunikasi organisasi, yaitu tentang distori pesan dalam komunikasi organisasi. Yang dimaksud dengan distori berarti gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mendistori atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi, sehingga pesannya menjadi blur atau apa yang disampaikan komunikator itu menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh si komunikan. Secara sederhana, yang menyebabkan distori dalam menyampaikan dan menerima pesan yaitu, pertama, distori itu adalah dalam proses penyampaiannya atau transmisi pesan berarti pada pelaku hambatan fisik. Kemudian distori dalam penyampaian atau transmisi pesan ini akibat si komunikator juga bisa dilihat dari saluran distribusinya yang begitu panjang dan organisasi. Misalnya soal struktur, jenjang struktur organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele, sehingga ada bagian dari informasi putus akibat terlalu panjangnya transmisi. Jadi semakin panjang saluran distribusinya, semakin memungkinkan terjadinya gangguan sehingga efektivitas bahkan kemungkinan tujuan komunikasi menjadi terhambat. Yang kedua yaitu distori dalam menerima pesan. Ternyata untuk menerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distori yang cukup besar. Misal, kita udah panjang lebar dalam menyampaikan informasi, tetapi pikiran lawan bicara kita masih menerawang kemana-mana atau sibuk dengan pikirannya sendiri. Inilah yang menjadi gangguan. Jadi, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Yang ketiga, distori dalam mengartikan pesan itu sendiri. Artinya, berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin, status sosial, posisi kerja atau perekonomian, budaya, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa menjadi distori dalam memaknai pesan, bisa menjadi penyebab gangguan. Selanjutnya, berbeda interpretasi kata. Jadi, pemahaman terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan. Adapun strategi mengurangi distori pesan. Yang pertama, ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga dengan seseorang dengan klien, itu harus dicari atau diolah dulu. Dengan siapa kita akan berbicara, orangnya siapa, kapasitasnya apa, pendidikannya gimana, sehingga kita nanti mempersiapkan bahan atau materi itu dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas mereka. Yang kedua, presisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dengan komunikan. Semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang kita sampaikan. Ketika kita kredibel sebagai penyampai pesan, orang akan menerima, akan mendengarkan apa yang kita sampaikan secara cermat. Yang ketiga, dengan melakukan pengendalian diri. Artinya, bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, membuat menangis, membuat marah, berpikir lebih tenang. Itu sudah dikendalikan sejak awal pengendalian diri, sehingga tata bahasa, inti makna obrolan itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan kita diterima secara baik oleh mereka, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda. Yang keempat, keserasian hubungan pengirim dengan penerima pesan juga menjadi bagian yang harus difikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distori dengan etika yang baik, dengan konteks yang lebih bersahabat, maka pesan cenderung lebih efektif diterima dengan baik. Ingat, efektivitas komunikasi sangat tergantung pada siapa komunikatornya. Komunikator turut menentukan terjadi tidaknya distori pesan dalam komunikasi. Adapun hal-hal supaya kita didengarkan sebagai pengirim pesan. Yang pertama, kriteria mendengarkan, yaitu mendengarkan isi. Yang kedua, mendengarkan kritis, berarti
kita sebagai pendengar dituntut memahami sekaligus mencoba untuk mengevaluasi arti pesan dari yang disampaikan oleh pembicara atau lawan bicara. Yang ketiga, mendengar aktif atau empati. Memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara, mengandai-ngandaikan seolah-olah diri kita berada di posisi mereka. Maka rasa empati itu dibangun, jadi kita ikut merasakan itu. Pada saat orang berbicara, kita harus mendengarkan, agar kita juga didengarkan saat kita berbicara. Untuk menghilangkan distori adalah pada saat kedua belah pihak atau mereka yang terlibat dalam komunikasi organisasi atau komunikasi efektif ketika mereka melakukan komunikasi aktif atau empati. Selanjutnya, ada 5 kegiatan proses mendengarkan agar objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Yang pertama, menghadiri. Artinya, secara fisik, lahir dan batin, ada bahwa kita menyediakan alat sentral pendengaran kita yang memang untuk pesan yang disampaikan hadir dalam konteks tidak hanya fisik, tetapi pikiran, hati juga ada di situ. Sehingga kita bisa mengantisipasi semua hal yang barangkali bisa membuat hambatan. Jadi, hadir maksudnya adalah menghadirkan panca indera pendengaran kita, seluruh naluri untuk mendengarkan mereka secara keseluruhan. Yang kedua, menginterpretasikan. Berarti memaknai inti dari apa yang mereka sampaikan. Dan kita memainkan hati dan seluruh panca indera untuk menangkap apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan. Yang ketiga, ada kemampuan mengingat, menyimpan pesan untuk dirujuk kemudian hari. Berarti perhatian kita menjadi berlipat, ada hasrat ingin mengingat pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka. Yang keempat yaitu evaluasi. Kita mencoba mengurai kembali apa yang disampaikan. Yang kelima, mampu memberikan tanggapan. Bereaksi terhadap evaluasi, bereaksi terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian ikut serta, berbicara atau memberikan balikan sebagai sender. Kalau 5 hal ini kita lakukan, besar kemungkinan dalam proses balikan komunikasi itu menjadi efektif. Terkait dengan aktivitas mendengar dalam proses komunikasi, bisa kita analisis. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik sebagian besar tergantung pada kemampuan kita untuk mengenali dan memberikan koreksi terhadap berbagai hambatan. Yang kedua, pendengar yang berpusat pada diri sendiri biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan. Dapat kita simpulkan sebagai orang yang tidak mau menyimak. Yang ketiga, seseorang berbicara antara 120 sampai 150 kata per menit dalam situasi biasa. Dalam situasi biasa, seseorang biasanya maksimal 150 kata per menit. Tetapi, pikiran seseorang sebenarnya dapat memproses informasi yang didengar bisa 4 kali lipat lebih cepat daripada pembicara. Jadi, distori pesan itu sangat banyak. Oleh karena itu, kita harus bisa mengendalikan dan mengatasinya. Baiklah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diambil pelajarannya. Saya salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.